Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-56. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya Mimin sudah cantumkan di deskripsi video ini atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Luzo telah membuat Hua Wudao menjadi tetua di Evil Sky Pavilion dan juga mendapatkan surat dari Jiang Ajian bahwa dalang insiden di desa Fish Dragon adalah pangeran kedua. Pelaku utama pertempuran di Sungai Measuring Heaven adalah Jenderal Wei Zhouyan dari Changning. Kaki tangannya adalah pemimpin Ksatria Hitam Leng Luo. Dalam surat itu, Jiang Ajian menambahkan bahwa ia telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkan informasi ini. Sejujurnya, jika Luzo tidak memberikan kompensasi untuk informasi ini, ia akan sedih. Luzo akhirnya meminta untuk Yuan Er menulis surat guna memberitahu Jiang Ajian bahwa ia telah menyiapkan pedang yang bagus untuknya, dan Jiang Ajian harus datang mengambilnya sendiri. Ketika pedang bagus itu disebutkan, Yuan Er merasa bersalah dan mengatakan dengan kesal, Luzo memberi Jiang Ajian senjata yang bagus hanya karena dia memberi dua informasi yang tidak berharga, sedangkan dirinya murid Luzo sendiri tidak memiliki apa-apa. Tiba-tiba Luzo membentak Yuan Er dengan lantang. Yuan Er terlalu berani. Luzo sengaja mengangkat suaranya. Ini bukan pertama kalinya dia mengatakan ini. Yuan Er segera menundukkan kepalanya dan meminta maaf mengakui kesalahannya. Luzo menjelaskan bahwa senjata itu milik keluarga kekaisaran sejak awal. Tidak ada guna baginya untuk menyimpannya. Yuan Er mengangguk tanda mengerti. Setelah pertemuan itu, Luzo mengakhiri pertemuan dan pergi. Luzo menghilang dari pandangan semua orang ketika Ming Xin mengatakan kepada Yuan Er, mengapa Yuan Er begitu cemas tentang ini? Seharusnya Yuan Er tahu, master mereka sangat menyayanginya, bukan? Bahkan dirinya yang tidak disayangi master diberi senjata. Jadi tidak mungkin master akan melupakan Yuan Er. Kait dan sarung pemisah miliknya adalah senjata yang bagus. Jadi ia yakin master akan memberi Yuan Er senjata yang bagus pula. Duan Museng yang mendengar itu membenarkan apa yang dikatakan Ming Xin. Selain itu, dengan bakat Yuan Er memasuki ranah Nation Divinity Tribulation hanyalah masalah waktu. Ketika saatnya tiba, Master pasti akan memberikan Yuan Er senjata yang bahkan lebih baik dari tombak Overlord miliknya. Yuan Er masih terlihat kesal. Ia mengabaikan mereka dan pergi dengan mendengus. Pan Zong yang masih ada di sana menakupkan tinjunya dan mengatakan bahwa ia pikir Nona ke-9 marah dengan melihat kait dan sarung pemisah juga tombak Overlord milik mereka. Ming Xin dan Duan Museng menatap Pan Zong dengan tajam. Itu membuat Pan Zong segera menghentikan ucapannya. Ia segera mengubah topiknya dan berpamitan dengan mengatakan, tiba-tiba ia mengingat bahwa teknik 6 yang miliknya belum dimulai, jadi ia akan segera pergi. Ketika dia merasakan tatapan yang tidak biasa diberikan Ming Xin dan Duan Museng padanya, Pan Zong hanya datang dengan alasan dan meninggalkan aula besar dengan tergesa-gesa. Zhou Jinfeng yang telah membawa Hua Wudao ke pondoknya untuk beristirahat, diselamatkan dari situasi ini. Duan Museng mengajak Ming Xin untuk segera pergi. Luzo pergi ke ruangan tersembunyi dan melihat kotak misterius itu. Kemudian dia menggelengkan kepalanya bergumam dalam hati. Benda itu bahkan bisa menahan pukulan dari Anem. Jelas senjata tingkat surga tidak akan berguna untuk melawannya. Ia pikir pola kotak ini hanya bisa dibuka dengan kunci khusus. Luzo mengangguk dengan tenang. Ming Xin punya banyak ide. Mungkin ia harus menyerahkan kotak ini kepadanya. Karena Luzo telah membeli kotak ini dari toko sistem, dia tidak khawatir orang lain menginginkannya. Setelah beberapa saat, perhatiannya beralih ke merit point yang tersisa di dashboard sistem. Merit point yang tersisa miliknya adalah 4.762 merit point. Luzo telah mendapatkan avatar 5 Universe Energy melalui undian, dan avatar 6 Line Diagram Recombination dijual dengan harga 12.000. Luzo tidak mampu membelinya sekarang. Jika dia mendapatkan merit point melalui cara konvensional, dia tidak berpikir akan mampu membelinya dalam waktu dekat.
Beberapa ide muncul di benak Luzo dan dia mengangguk puas. Kemudian dia memanggil antarmuka sistem untuk membaca tulisan surgawi dan mulai memahaminya. 3 jam kemudian, Yuan Er berada di luar pintu ruangan tersembunyi dan mengatakan, ada surat dari Jiang Ajian. Mendengar itu, Luzo akhirnya berhenti memahami tulisan surgawi. Dibandingkan dengan sesi sebelumnya, saat ini rasanya seolah-olah dia telah memasuki keadaan kekosongan yang mendalam. Skrip yang tidak dikenalnya sekarang tertanam di benaknya. Dengan pemikiran sederhana, skrip akan muncul. Tidak apa-apa baginya untuk tidak memahaminya selama perasaan itu benar. Luzo tidak serta-merta keluar. Ia hanya menanyakan apa yang dikatakan Jiang Ajian dalam suratnya. Yuan Er membacakan. Jiang Ajian mengatakan dia tidak akan datang. Menurut Jiang Ajian, Evil Sky Pavilion adalah tempat yang terlalu berbahaya untuk dikunjungi, dan akan sangat bagus jika pedang yang bagus itu dikirim kepadanya. Luzo mengangguk dengan tenang. Dia sudah mengharapkan hal ini. Yuan Er menggerutu. Jiang Ajian tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Haruskah ia pergi ke Runan dan menyeretnya untuk datang ke Evil Sky Pavilion? Luzo berjalan keluar dari ruang tersembunyi dengan tangan di punggungnya mengatakan, itu tidak diperlukan. Jiang Ajian sangat mencintai hidupnya. Wajar jika dia tidak ingin datang ke Evil Sky Pavilion. Yuan Er mencibir bahwa Jiang Ajian terlalu memikirkan dirinya sendiri. Luzo yang sudah di luar berjalan mendekati Yuan Er. Luzo menatap Yuan Er dengan mengatakan bahwa Jiang Ajian bukanlah orang yang biasa. Ketika Yuan Er mendengar ini, ekspresi penasaran muncul di wajahnya saat dia menanyakan, apa maksud dari bukan orang biasa? Luzo mengatakan, karena dia mampu mengakses arsip istana, dia tidak bisa menjadi orang biasa. Yuan Er masih penasaran siapa Jiang Ajian sebenarnya. Luzo hanya tersenyum tipis. Dengan lambaian lengan baju, dia meninggalkan aula besar dan berjalan ke pavilion utara, tempat para tahanan ditahan sembari mengatakan, orang yang mengikuti kata hati bukanlah orang biasa. Yuan Er tentu saja mengikuti tuannya ketika dia melihatnya pergi. Dalam waktu singkat, Luzo tiba di luar pavilion utara, ruangan tempat Leng Luo dipenjara. 2 kultivator wanita menjaga pintu meskipun basis kultivasi mereka tidak bisa dibandingkan. Mereka berhasil terlihat mengintimidasi dengan pedang besar mereka. Yang bisa dibanggakan oleh mereka hanyalah melon saja. Ketika melihat adanya Luzo, mereka segera menyapa dan membungkuk. Luzo meminta untuk mereka membuka pintunya. Sembari berjalan memasuki ruangan, kedua penjaga wanita mengerti dan membukanya perlahan. Yuan Er mengikutinya di belakang tanpa mengatakan apapun. Pintu terbuka. Luzo berjalan ke kamar yang suram. Ada benda-benda lain yang berserakan di mana-mana dia lihat. Ruangan ini adalah gudang Evil Sky Pavilion sebelumnya. Itu telah dengan tergesa-gesa diubah menjadi penjara. Dan itu sangat cocok dengan tujuannya. Leng Luo diikat di tengah ruangan. Rambutnya acak-acakan dan dia tidak lagi tampak seperti pemimpin kesatria hitam yang agung. Ketika pintu dibuka, cahaya redup dari luar menyinari wajahnya sehingga dia hanya bisa melihat siluet Luzo. Dia tertawa kecil dan berjuang untuk mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Apakah ini semua yang ada di Evil Sky Pavilion? Ia khawatir itu tidak akan cukup untuk membuatnya bicara. Luzo berdiri dengan tangan di punggungnya saat dia mengangguk, mengatakan bahwa ia tahu yang sebenarnya. Luzo mengatakan dengan acuh tak acuh seolah tidak peduli. Leng Luo tampak terkejut. Semua kelesuannya tampaknya telah menghilang pada saat ini. Matanya melebar saat dia berteriak tidak mungkin. Luzo mengatakan tentang Jenderal Besar Chang Ning, tapi Luzo tidak menyebutkan pangeran kedua. Untuk sejenak ruangan sepi, Leng Luo bergidik ketika dia mendengar kata-kata ini. Kata-kata ini membuktikan bahwa lelaki tua yang perkasa di hadapannya ini telah menemukan kebenarannya. Setelah hening sejenak, Leng Luo berkata dengan tenang bahwa ia terkesan, yang kemudian ia menundukkan kepalanya dengan lesu kembali. Luzo menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa Wei Zhouyan tidak cukup untuk membuat Leng Luo membungkuk. Selain itu, tidak mungkin pangeran kedua mampu menerima kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Pasti ada orang lain yang cukup kuat untuk memanipulasi pemimpin besar kesatria hitam. Leng Luo yang sudah tenang mulai bergetar lagi. Dia sangat gelisah, sehingga wajah dan telinganya mulai memerah. Suaranya tenang ketika dia bertanya, bagaimana Luzo mengatur ini?
Bahkan, sebagai pemimpin kesatria hitam, dia tidak punya pilihan selain menurunkan harga dirinya. Luzo menanyakan dengan seolah-olah tidak peduli. Apakah ia perlu memberitahu tahanannya bagaimana ia berhasil menangani hal itu? Leng Luo terdiam, tidak bisa mengatakan apapun. Tentu saja, Luzo tidak perlu mengatakan apapun kepada Leng Luo, karena Leng Luo adalah tahanan. Dan yang paling jelas adalah, karena saat ini ia berada di Evil Sky Pavilion, tempat di mana para penjahat terhebat di dunia berkumpul. Luzo meletakkan tangannya di punggung saat dia menatap Leng Luo mengatakan, ia ingin tahu perintah siapa yang Leng Luo ikuti. Leng Luo masih menundukkan kepalanya mengatakan ia tidak tahu. Luzo dengan tenang membelai janggutnya mengatakan, apakah Leng Luo pikir ia tidak akan mengetahuinya karena Leng Luo menolak untuk mengatakannya? Terlepas dari siapa dia, mereka pasti merupakan bantuan terpercaya dari pangeran kedua. Mata Leng Luo melebar. Luzo melanjutkan, itu seorang wanita yang ahli sihir bukan? Leng Luo langsung terdiam, yang kemudian emosi meledak berteriak cukup. Pertahanan mental Leng Luo benar-benar hancur. Ekspresi marah dan keras kepala melintas di wajahnya sejenak. Namun pada saat berikutnya, sepertinya dia telah layu saat dia memohon untuk melepaskan dia. Dia yang dimaksud adalah wanita pengguna sihir. Luzo memandang Leng Luo dengan ekspresi rumit di wajahnya. Siapa yang mengira bahwa mantan orang nomor 1 di daftar hitam, pengawas keluarga kekaisaran saat ini, yang tidak takut binasa atau disiksa, melakukan ini semua demi seorang wanita? Luzo menggelengkan kepalanya dan meminta untuk Leng Luo mengatakan siapa wanita itu. Leng Luo masih terikat menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia memiliki ekspresi sengit dan ditentukan di wajahnya. Ia tidak bisa memberitahu Luzo. Ia tidak akan memberitahunya. Ia tidak akan mengatakan apapun bahkan jika ia harus binasa. Luzo melirik Leng Luo dan Luzo menganggap ini aneh. Sebenarnya, identitas target sudah jelas sekarang. Itu tidak akan membuat banyak perbedaan bahkan jika Leng Luo mengungkapkan namanya. Mengapa Leng Luo dengan gigih melindungi rahasia ini dengan hidupnya? Tidak luput dari perhatiannya bahwa mata Leng Luo tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah redup saat sebelum dengan cepat kembali normal. Tiba-tiba suara kultivator wanita terdengar dari luar melaporkan kepada Luzo. Sesuatu telah terjadi pada Zhou Yue. Luzo terus memperhatikan Leng Luo. Ketika dia mendengarkan berita ini, dia berkata dengan tenang, sungguh disayangkan. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Pintu tertutup lagi, membuat ruangan menjadi gelap. Di ruangan yang gelap gulita, mata Leng Luo berkedip dengan cahaya kemerahan yang samar lagi. Namun itu hanya berlangsung 1 detik sebelum menghilang. Luzo berjalan keluar dari pavilion utara dan melihat Yuan Er yang kebingungan. Dia panik dan meminta untuk masternya mempercepat langkahnya. Karena Zhou Yue menjadi gila, Luzo menggelengkan kepalanya. Ekspresinya tetap sama saat dia mengatakan untuk tidak perlu panik. Mereka berdua berjalan menuju gua refleksi yang terletak di belakang gunung. Ketika mereka tiba di gua refleksi, banyak kultivator wanita Moon Palace sudah berkumpul di sana. Bahkan Hua Wudao sedang menonton di dekatnya. Ming Xin dan Duan Moseng berdiri di pintu masuk seperti dewa penjaga. Hua Wudao berkata sembari menghela nafas. Ia tidak menyangka ada teknik jahat seperti itu di dunia ini. Tidak ia sangka itu sihir. Ming Xin bertanya pada Hua Wudao, apakah Hua Wudao dapat membantunya? Hua Wudao menggelengkan kepalanya mengatakan bahwa ia khawatir hanya Master Pavilion adalah satu-satunya orang yang dapat membatalkan mantra ini. Begitu Hua Wudao selesai berbicara, kultivator wanita Moon Palace membungkuk serempak menyapa Luzo yang baru tiba. Hua Wudao buru-buru berbalik. Dia menyingkirkan harga dirinya dan ikut menyapa Luzo. Luzo melambaikan tangannya dan berjalan ke gua refleksi dengan tangan di punggungnya. Ia meminta untuk mereka tidak perlu terlalu formal. Zhou Yue bertingkah seperti wanita gila saat ini. Dia berulang kali berlari ke dinding gua. Ming Xin dan Duan Moseng telah menutupi dinding dengan energi lembut untuk mencegah Zhou Yue melukai dirinya sendiri secara fatal. Namun sebelum mereka tiba, Zhou Yue telah mengalami memar di wajahnya yang bengkak. Dan rambutnya benar-benar berantakan. Di antara matanya, teratai merah bersinar dengan intensitas yang meningkat. Juga melonnya yang menonjol. Ming Xin mengatakan kepada Luzo bahwa Zhou Yue tengah dikendalikan oleh mantra sihir.
Ia meminta untuk masternya segera melakukan tindakan. Begitu juga dengan Duan Moseng. Kejahatan junior Zhou Yue tidak sebanding dengan kehilangan nyawanya. Ia memohon untuk mengampuninya. Lu Zhou melihat sekelilingnya mengatakan bahwa Zhou Yue membawa masalah pada dirinya sendiri. Jika dia dengan patuh tinggal di Gunung Golden Jinting, dia tidak akan terkena mantra sihir. Zhou Yue mengigau. Dia memiliki ekspresi garang di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata tidak masuk akal kepada semua orang yang dia lihat. Dia berulang kali bergumam akan menghabisi orang. Zhou Yue menerjang ke arah Lu Zhou. Meskipun basis kultivasinya telah disegel, Ming Xin dan Duan Moseng tentu masih tidak akan membiarkannya melakukan apapun pada master mereka. Dua tanaman merambat tumbuh dari tanah dan mengikat Zhou Yue. Ming Xin membungkuk dan mengatakan junior kelima mengigau dan menyemburkan kata-kata yang bukan miliknya. Dia pasti berada di bawah pengaruh mantra sihir yang aneh. Ia sudah bertanya pada Panzong, dan Panzong mengatakan bahwa perapal mantra adalah satu-satunya yang bisa mematahkan mantranya. Ming Xin menghela nafas sebelum melanjutkan. Jika tidak, bagaimanapun juga ia tidak percaya. Sekali lagi, Ming Xin memohon untuk masternya melakukan sesuatu. Lu Zhou menanyakan di mana Panzong saat ini. Seorang kultivator wanita mengatakan bahwa Panzong berada di pavilion selatan untuk mencari sesuatu dalam buku. Hua Wudao mengatakan bahwa Panzong tidak salah. Mantra ini sangat jahat. Itu mengacaukan hati dan mampu mengubahnya menjadi boneka. Untungnya, Zhou Yue memiliki ketabahan yang luar biasa dan basis kultivasi yang stabil. Pasti tidak mudah baginya untuk bertahan sampai sekarang. Lu Zhou sedikit mengernyit. Dia memandang Zhou Yue yang sedang dalam hiruk pikuk. Matanya kosong. Dia memukul bahu Zhou Yue dengan telapak tangannya. Dengan basis kultivasi 8 meridian Brahmasi, yang lain tidak curiga ketika primalcinya melonjak. Sebaliknya, perhatian mereka terfokus pada Zhou Yue. Mereka semua tampak gugup, jelas mengkhawatirkannya. Lu Zhou memegang kepala Zhou Yue dan menyuntikkan beberapa chip primalnya ke meridian Zhou Yue. 8 meridiannya yang luar biasa berada di bawah kendali penuh kekuatan sihir. Tidak seperti Ming Xin, seluruh Zhou Yue dipenuhi dengan kekuatan sihir. Ini diluncurkan sendiri di primalci Lu Zhou pada saat pertama. Basis kultivasi 8 meridian Brahmasi Lu Zhou tampak sangat lemah pada saat ini. Primalci yang baru saja dia lepaskan benar-benar dilahap oleh kekuatan sihir. Kekuatan sihir mengalir di sepanjang meridiannya dan mendorong ke arah telapak tangan Lu Zhou. Zhou Yue tiba-tiba membuka matanya. Dia memasang senyuman aneh di wajahnya dengan mengatakan, "Akhirnya aku menemukanmu." Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Muridku Adalah Penjahat part ke-56. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.